black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari yaitu konsep laju reaksi dan teori tumbukan. Silakan cermati dan tonton dengan seksama video berikut ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat menonton. Pengertian laju reaksi. Kata laju mempunyai hubungan dengan selang waktu. Apabila waktu yang diperlukan singkat, berarti lajunya besar. Sebaliknya, jika selang waktunya panjang, dikatakan bahwa lajunya kecil. Jadi, laju berbanding terbalik dengan waktu. Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi persatuan waktu, atau dapat didefinisikan sebagai banyaknya mol zat per liter untuk gas atau larutan yang berubah menjadi zat lain dalam satu satuan waktu. Satuan laju reaksi dinyatakan dengan M per S atau molaritas per detik. Konsep laju reaksi dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan delta C dibagi delta T, yang dimana R merupakan laju reaksi, delta C merupakan perubahan konsentrasi, dan delta reaksi perubahan A menjadi B dapat digambarkan ke dalam bentuk diagram berikut ini. Kita lihat pada gambar berikut ini. Pada awal reaksi konsentrasi A itu maksimal, sedangkan konsentrasi B itu sama dengan 0, atau zat B belum terbentuk. Laju reaksi pada tahap awal berlangsung dengan cepat karena konsentrasi A makin kecil. Sebaliknya, konsentrasi B mula-mula kecil, makin lama tuh semakin besar. Teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi laju reaksi pada subbab tumbukan, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah inovasi pendidikan yang akan kami paparkan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Teman, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama adalah gambar kembang api, sementara gambar kedua adalah gambar pagar besi yang berkarat. Teman-teman tahu nggak sih kalau kedua gambar di bawah ini merupakan contoh dari reaksi kimia. Gambar pertama adalah contoh reaksi kimia yang berlangsung cepat, sementara gambar kedua adalah contoh reaksi kimia yang berlangsung lambat. Kira-kira apa ya yang mempengaruhi suatu reaksi kimia dapat terjadi? Dan kenapa ada reaksi kimia yang berlangsung cepat dan ada reaksi kimia yang berlangsung lambat? Mau tahu jawabannya? Yuk dengerin penjelasan berikut. Suatu reaksi kimia dapat terjadi ketika partikel-partikel yang bereaksi saling bertumbukan, tetapi tidak semua partikel yang bertumbukan dapat menghasilkan reaksi. Agar tumbukan dapat menghasilkan reaksi, partikel-partikel yang bereaksi harus bertabrakan dengan energi yang cukup dan orientasi yang tepat. Teori tumbukan mengatakan bahwa reaksi kimia hanya terjadi jika ada tumbukan pada tingkat energi yang tepat antara molekul dan atom. Oleh karena itu, jika molekul-molekul saling bertabrakan lebih sering, maka laju reaksi akan meningkat. Nah, selanjutnya perhatikan video berikut ini. Di dalam wadahnya, molekul-molekul bereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat mungkin bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun dengan molekul yang berbeda. Nah, tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa suatu reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul zat-zat bereaksinya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Nah, jawabannya adalah tidak. Tumbukan yang akan menghasilkan reaksi hanyalah tumbukan yang efektif saja. Nah, tumbukan efektif ini harus memenuhi dua syarat, yaitu posisinya harus tepat dan energinya harus cukup. Nah, misalnya terdapat reaksi A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB. Terkait dengan tumbukan, ada beberapa kemungkinan yang terjadi ketika molekul-molekul A2 dan B2 bertumbukan dalam sistemnya. Nah, pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di dalam sistemnya, A2 dan B2 akan bergerak ke segala arah,
Dan pada ilustrasi ini, molekul A2 tidak bertumbukan dengan molekul B2, melainkan hanya terjadi tumbukan antara molekul B2 dengan molekul B2 lainnya. Sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif karena posisi tumbukannya tidak tepat dan reaksinya tidak berlangsung. Nah, akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, berikutnya perhatikan ilustrasi gambar yang kedua. Di dalam sistemnya, A2 dan B2 bergerak ke segala arah, namun molekul A2 tidak bertumbukan sama sekali dengan molekul B2. Nah, sehingga tidak terjadi tumbukan efektif dan reaksi tidak berlangsung. Akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, ilustrasi yang ketiga, dalam sistemnya A2 dan B2 bertumbukan, namun energinya tidak melampaui energi aktivasi atau dengan bahasa sederhana energinya tidak cukup. Sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif dan reaksi tidak berlangsung. Akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, ilustrasi yang berikutnya, di dalam sistemnya A2 dan B2 bertumbukan dengan arah atau posisi yang tepat serta dengan energi yang cukup. Nah, maka tumbukan yang terjadi merupakan tumbukan efektif sehingga reaksinya dapat berlangsung dan menghasilkan molekul AB. Baik, selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah luas permukaan, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada pengaruh katalis, dan yang keempat adalah konsentrasi. Baik, yang pertama yaitu adalah konsentrasi. Baik, kita lihat contoh pada dua larutan. Suatu larutan dengan molaritas yang tinggi itu mengandung molekul dengan molekul-molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan yang molaritasnya yang rendah. Larutan dengan molaritas yang tinggi merupakan larutan yang pekat, dan larutan yang molaritas yang rendah itu merupakan larutan yang lebih encer. Pada larutan pekat, letak molekulnya itu rapat sehingga lebih sering terjadi tumbukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi pereaksi, semakin banyak jumlah partikel pereaksi, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel, sehingga laju reaksi itu semakin cepat. Baik, selanjutnya yaitu luas permukaan. Sebagai contoh, tablet vitamin C dan serbuk vitamin C. Jika kedua jenis vitamin C ini dilarutkan, manakah yang akan lebih cepat bereaksi atau manakah yang lebih cepat larut? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada yang tablet. Kenapa demikian? Karena serbuk memiliki permukaan sentuhan lebih besar daripada luas permukaan tablet vitamin C. Sehingga semakin luas permukaan, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan antar partikel, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Yang ketiga yaitu adalah pengaruh suhu. Pada suhu tinggi, partikel-partikel akan bergerak lebih cepat. Energi kinetik partikel meningkat, sehingga jika saling bertabrakan akan menghasilkan energi yang tinggi. Peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel semakin besar, sehingga dapat disimpulkan suhu semakin tinggi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Baik, yang terakhir yaitu adalah pengaruh katalis. Katalis sendiri adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan jumlah. Fungsi katalis ini yaitu adalah untuk menurunkan energi aktivasi. Adapun zat yang dapat memperlambat laju reaksi yaitu adalah inhibitor. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ulang kembali bahwasannya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi yaitu ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan juga katalis. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang meningkatkan laju reaksi harus memengaruhi setidaknya satu dari hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu seberapa sering tabrakan terjadi. Semakin sering tabrakan, semakin cepat pula laju tabrakan. Tabrakan yang lebih efektif dalam hal tabrakan yang terjadi dengan energi yang cukup.
Tabrakan yang lebih efektif dalam hal tabrakan yang terjadi dengan orientasi yang tepat. Oke, sekarang kita akan berlatih untuk lebih memahami mengenai laju reaksi. Oke, kita perhatikan ya. Yang pertama, data percobaan penentuan laju reaksi P plus Q sama dengan R. Pertanyaannya adalah order reaksi terhadap P. Yang ditanya P. Kalau ditanya P berarti kita cari apa yang sama. Ya, kalau kita cari berarti Q yang sama. Q yang sama itu berarti ada di persamaan 1 dan 2. Oke. Persamaan 1 per persamaan 2. Berarti V sama dengan K P kali Q. Ini bisa kita ibaratkan X ini sebagai Y. Berarti ini 1 K1 P1 Q1 per P2 sama dengan K2 P2 X Q2 Y sama dengan V1 nya kita ganti 0,096 sama dengan, nah K nya ini bisa kita coret ya, ini 0,348, kemudian ini sama dengannya sini aja, P nya itu 0,4, kita gabung ya, 0,8 pangkat X. Nah, Q-nya ini kan sama ya, 0,2 per 0,2. Y, berarti bisa kita coret. Sehingga bersisa 0,8 per 0,4 per 0,8 itu 1/2 pangkat X. Ini 0,96 per 0,348 itu sama dengan 1/4. Nah, setengah pangkat X sama dengan 1/4, berarti X sama dengan 2. Ya. Itu untuk latihan soal yang pertama. Laju reaksinya sudah konsentrasi per waktu. Oke, sekarang latihan soal yang kedua. Reaksi A plus B plus C menghasilkan D plus E. Berarti di sini per reaksinya ada 3 ya. A, B, dan C. Order reaksi terhadap A, B, C berturut-turut adalah, oke, di sini adalah pertanyaannya order reaksi A, B, C. Kalau diketahuinya dalam waktu, berarti laju reaksinya jadi seperwaktu nanti. Oke, langsung saja kita hitung. Caranya seperti yang tadi ya, kalau kita ingin mencari order reaksi A, berarti kita cari order reaksi B dan C yang sama. Oke, kita mulai dulu dari order A. Berarti cari B dan C yang sama. 0,2. Oke, di persamaan ke 4 dan 5. Oke, untuk mempersingkat waktu bisa juga kita tulis langsung seperti ini ya, langsung saja. Berarti 4 dan 5 itu kita langsung tulis. Karena di sini dalam waktu, berarti V-nya itu adalah 1/4 ya. Untuk yang keempat, berarti kan ini kan 36, berarti 1/36. Ini untuk yang persamaan 4 per 1/35 sama dengan 0,4 per 0,8 itu X, kemudian 0,2 per 0,2 Y, kemudian 0,06 per 0,06 Z. Oke, berarti sama dengan habis ya ini ya.
sepertiga 6 berarti kan 35 per 36. 0,4 per 0,8 berarti ini 1/2 X. Nah, oke lah. Di sini kita anggap 35 dibagi 36 ini berapa? Mendekati 1 kan ya. Nah, ini berarti bisa kita bulatkan menjadi setengah pangkat X sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, karena mendekati ini kan 0,9 lah kita anggap. Nah, ini berarti kan sama dengan 1. Berarti setengah pangkat X sama dengan 1. Berarti setengah pangkat berapa supaya 1? Nah, berarti X sama dengan 0. Seperti itu. Oke, sekarang kita cari orde yang B. Berarti cari A dan C yang sama. A dan C yang sama berarti ada di persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 berarti 12, V-nya berarti 1/12 per 1/3 sama dengan 0,2 per 0,2 X, kemudian 0,3 per 0,6 Y, kemudian 0,08 per 0,08 Z. Nah, yang sama harus kita coret sehingga bersisa 3/12 ini 1/2 Y. Berarti sama dengan setengah Y bisa dikecilkan jadi 1/4. Berarti Y sama dengan 2. Dapat ya XY-nya. Berarti orde C sekarang A dan B yang sama. Berarti A dan B yang sama ada di persamaan 1 dan 2. (1/48 per 1/12) sama dengan 0,2 per 0,2 X, 0,3 per 0,3 Y, 0,02 per 0,08 Z. Berarti ini kita coret ya. Saya tulis ke sana ya. 1/48 per 1/12 berarti kan 12/48 sama dengan 0,02 per 0,08 berarti 1/4 Z. 12/8 itu sama dengan 1/4 ya. Berarti Z sama dengan 1. Oke. Sudah kita dapat berarti X-nya 0, Y-nya 2, Z-nya 1. Berarti jawabannya yang D. Seperti itu ya caranya. Kalau untuk laju yang diketahui adalah waktu. Gerus cangkang telur sampai menjadi serbuk. Masukkan cuka ke dalam 3 botol dengan volume yang sama. Masukkan serbuk telur dengan volume yang sama ke dalam botol.
Pasangkan balon ke setiap botol. Tunggu reaksinya. Dalam beberapa menit menggunakan stopwatch. Masukkan asam cuka ke dalam botol dengan volume yang sama. Masukkan serbuk telur ke dalam botol dengan ukuran yang berbeda. Dan lihat reaksi yang terjadi. Masukkan serbuk dan cangkang telur yang berbeda. Kemudian amati reaksi yang terjadi pada setiap botol.